Tanggamus Sidoarjo. Hormati PJ Kepala Kejadian mengucapkan terima kasih dan tak terhingga kepada seluruh tamu undangan dan Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani SE yang telah hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih kepada Bapak Buyung Zainuddin SE, Bapak Camat, dan yang telah membina dan memberi bantuan dan dukungan kepada kami. Tidak lupa rasa bangga dan haru kami ucapkan atas terlaksananya kegiatan ini berkat kerjasama dan bekerjasama Bapak PJ Agus Salim SE, seluruh aparatur PEKON, BHP, LPM. Bupati Tanggamus Dewi Handayani berikan bantuan sosial pembagian bibit ikan dan alpukat serta disabilitas dan lansia sekaligus menebar ikan ke kerambah di Pekon Kejadian Kecamatan Wonosobo. Hadir dalam pemberian bantuan tersebut staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Firman Rani, Kabak Protokol Rin S. Deville, Abdul Qadir, Camat Wonosobo, Edi Fahruroji, Muspika, Kecamatan dan Masyarakat Pekon Kejadian. Kegiatan ini merupakan 55 aksi asik Bupati Tanggamus yang dalam programnya memang rutin dilakukan di tiap pekon di Kabupaten Tanggamus. Terkait budidaya ikan, dari data, hingga kini sektor perikanan air tawar di Indonesia dapat dikatakan belum tergarap maksimal. Terbukti dari masih belum tercukupinya permintaan pasar dalam negeri, begitu juga yang terjadi di Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung. Tentunya bisnis budidaya ikan air tawar cukup potensial untuk dijalankan, apalagi budidaya ikan jenis ini lebih mudah dan murah jika dibandingkan dengan budidaya ikan air laut. Pemkab Tanggamus selain memperhatikan kehidupan para nelayan yang ada di sepanjang pantai Teluk Semaka, turut memberikan dukungan terhadap pembudidayaan ikan air tawar, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu penebaran bibit ikan kerambah. Jika sektor perikanan air tawar ini dikelola dan dibudidayakan dengan baik, bukan tidak mungkin mampu mengembangkan sektor perikanan masyarakat di Pekon Kejadian. Harapannya ke depan seluruh pelaku usaha budidaya ikan air tawar untuk terus berupaya melakukan strategi pengembangan dan fokus dalam usaha ini. Bukan tidak mungkin sektor perikanan darat dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanggamus, khususnya di Kecamatan Wonosobo ini. Selain itu juga Bupati berpesan kepada pemerintah Pekon agar dapat memberikan dukungan dan perhatian baik melalui kebijakan maupun himbauan, karena bukan tidak mungkin suatu saat nanti potensi perikanan air tawar mampu menjadi komoditi utama asli Pekon Kejadian. Selanjutnya, selain penebaran bibit ikan air tawar, dalam pemanfaatan perkarangan rumah, pada hari ini juga melaksanakan penanaman bibit pohon alpukat Ratu atau Rumah Alpukat Tanggamus Unggul. Ini juga merupakan upaya kita dalam usaha menggerakkan ekonomi masyarakat. Harapannya di kemudian hari Pekon Kejadian ini akan jadi contoh pekon lain yang harus kompak dan bersatu serta semangat membangun dan menciptakan produk andalan. Selanjutnya tokoh masyarakat Pekon Kejadian Dul Hadi mengatakan atas nama masyarakat Pekon Kejadian dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat Pekon Kejadian, mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh tamu undangan dan Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handayani yang telah hadir memenuhi undangan. Selain itu juga ucapan terima kasih kepada Buyung Zainuddin SE, anggota DPRD Tanggamus, camat yang telah banyak membina dan memberikan bantuan dan dukungan kepada kami. Tidak lupa rasa bangga dan haru kami ucapkan atas terlaksananya kegiatan ini. Berkat kerja keras dan kerjasama PJ Agus Salim SE, seluruh aparat Pekon, BHP, LPM, Karang Taruna, Babinsa, Iriandi dan lintas sektor Kamtipmas, dan tentunya ini semua terlaksana atas dukungan masyarakat Pekon Kejadian serta doa yang menginginkan kebaikan dan kemajuan Pekon Kejadian. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemberian bantuan untuk disabilitas dan lansia, penanaman bibit alpukat secara simbolis dan penebaran bibit ikan mas dan ikan nila yang diberikan di 200 KK kurang lebihnya, itu masing-masing ada yang mendapatkan 3, 4, dan 2. Dan ini menjadi salah satu nanti tanaman unggulan yang seperti yang terjadi pada tahun lalu, Bapak Matsupi. Ini kita adopsi dari banyaknya tanaman jambu Jamaika
yang setiap tahunnya memang dapat membantu penghasilan dari keluarga menengah dari masyarakat Pupuan Jajar itu sendiri. Jadi alpukat ini nanti sambil setelah kita distribusikan dan akan ditanam di pekarangan rumah, mudah-mudahan nanti 2 tahun ke depan ini dapat menghasilkan komoditas tanaman unggulan di Pupuan. Secara kekurangan tetapi paling tidak bisa hidup seperti layaknya kita, walaupun mereka penyandang disabilitas. Dan ini kita berikan satu keluarga itu satu anak itu 1.500.000, yang biasanya kita kasih ini di atas itu 2,5 juta kalau tidak salah tahun lalu. Ini kita kasih 1.500.000 dari 7 orang. Lansia sendiri? Untuk lansia kita hanya dari 30 yang ada pada tahun sebelumnya, ini kita cover 26 karena meninggal dunia. Yang 26 ini sebelum anggaran perubahan masa pandemi Covid dan adanya bantuan langsung tunai, kita sudah cover masing-masing lansia ini mendapatkan bantuan. Untuk penebaran ikan ini tahapannya dalam proses pemantauan ya. Yang pertama kita sudah tebarkan 7.500 ekor, tetapi ini tidak produktif. Kita karena mungkin pH air dan pengambilan pembibitan yang berbeda dengan topografi wilayah kita sehingga ikan ini stres. Nah, ini kita sudah survei dan untuk sementara ini kita akan kembangkan ikan nila dari hasil benih yang dilakukan para petani di daerah Banyurip, yang daerah aliran ini memang satu kesatuan dari mereka gitu loh. Artinya kenapa kita ambil dari situ dan kita sudah tidak ragu lagi dan ada jaminan ketika ikan itu mati mereka siap mengganti karena memang lokal ya. Ini jenis untana yang kita kelola ini, dan ada ikan mas yang dibantu oleh anggota DPR Bapak Boying Zainuddin, itu sekitar 3.000 ekor yang sudah besar dan ini warna-warni, dan ini menjadi salah satu ikon nanti untuk edukasi para anak-anak ya, khususnya pendidikan anak usia dini, kemudian taman kanak-kanak, pendidikan taman kanak-kanak. Ini merupakan salah satu edukasi khusus nanti yang akan dilakukan di sini, mengenalkan anak dengan alam dan menjaga cagar air supaya terhindar dari banyaknya pencemaran sekarang, yang banyaknya sampah-sampah yang memang dibuang. Nah, nanti kita akan buatkan bank sampah ke depannya seperti apa yang dikatakan Bupati tadi. Ini pengelolaan sampah, dan memang di daerah aliran irigasi ini di DES ini selain dimanfaatkan untuk para petani juga ini akan dimanfaatkan sebagai tempat daerah Minopolitan, sentra Minopolitan, kemudian daerah wisata lokal khususnya di daerah Kejadian, dan kami sudah siapkan beberapa hotspot dari 700. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.